jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada 4 perkara yang harus ada pada diri kita. Ada 4 hal yang mesti kita miliki semasa hidup di dunia ini, yang kemudian kita dengan 4 perkara ini akan mendapatkan jaminan dari Rasulullah SAW bahwa kehidupan kita di dunia ini tidak akan pernah susah. Kita akan selalu gembira, bahagia. Kita akan selalu merasa aman dan nyaman-nyaman saja ketika berada di dunia. Apa itu? Sebagaimana terdapat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, 4 perkara bila ada pada dirimu, maka dunia yang fana tidak akan pernah menyusahkanmu. Jadi ada 4 perkara yang kita miliki, yang jika kita miliki di dunia ini, maka dunia yang sementara ini, dunia yang fana ini, dunia yang penuh dengan cobaan, rintangan, kesusahan, membuat kita tidak akan susah insya Allah. Ya, kita akan merasa aman-aman saja dengan dunia ini insya Allah. Apa itu 4 perkara yang kalau kita miliki? Pertama adalah menjaga amanah. Menjaga amanah. Dan di antara jabaran ya dari menjaga amanah di sini adalah hendaknya kita menjadi muslim yang menjalankan perintah Allah. Amanah kita apa? Menjadi hamba di muka bumi. Itu amanah. Kita adalah sebagai hamba di atas permukaan bumi ini. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidaklah kita diciptakan di atas permukaan bumi ini, baik jin dan manusia, kecuali melainkan mereka untuk berubudiyah, beribadah kepada Allah semata. Nah, inilah amanah kita yang harus kita tunaikan. Ketika memang Allah perintahkan sesuatu perintah, baik itu melalui dalil-dalil yang terdapat dari Al-Quran ataupun melalui sunnah-sunnah Rasulullah SAW, kita siap untuk menjalankannya dengan penuh sukarela, tanpa terpaksa. Kita melakukannya penuh cinta, ya, dengan kelapangan hati kita menerima setiap perintah Allah tanpa ada beban sedikit pun di hati. Nah, itu namanya adalah kita telah menunaikan amanah. Kemudian meninggalkan setiap apapun yang Allah larang dan Rasulnya larang dengan senang hati juga, dengan penuh sukarela kita meninggalkannya, siap untuk meninggalkan. Nah, ini juga bagian pada amanah. Amanah menjaga Islam dengan belajar agama, itu amanah. Di Islam ini adalah agama yang kita telah miliki, yang kita kemudian harus bersyukur dengan keislaman ini. Karena begitu banyak saudara-saudara kita yang dia lahir tidak langsung Islam, dilahirkan oleh 2 orang tua mereka yang belum Islam, sehingga mereka harus proses mencari dulu terkadang. Kalau mereka menggunakan pikiran mereka kemudian untuk mengembangkan pikiran bahwa ada agama yang benar, yaitu Islam, maka mereka akan mendapatkan hidayah. Bagi yang tidak, ya tidak. Sedangkan kita coba bayangkan, kita langsung dilahirkan oleh 2 orang tua kita yang sudah muslim. Tinggal apa bagi kita? Kita mensyukuri keislaman ini dengan mengamalkan setiap apa yang Islam perintahkan, dan apa yang Islam larang kita pun juga meninggalkannya. Itu bahagia pada amanah. Amanah tauhid, amanah iman yang telah Allah titipkan ini, kita jaga, kita rawat, jangan sampai hilang. Jangan sampai iman yang Allah berikan malah hilang, beralih kepada keimanan yang lain. Allah akan meminta pertanggungjawaban. Kenapa amanah yang pernah aku embankan kepadamu, amanah iman, amanah takwa, amanah keislaman, kenapa kamu abai? Nah, nanti makanya amanah ini nanti akan dimintai pertanggungjawaban secara khusus di akhirat. Maka saudaraku yang dirahmati Allah, kalau kita sudah menjadi muslim yang taat, nah, amanah di sini apa? Taat, menjaga apapun yang Allah perintah dan apa yang Allah larang, maka kita akan menjadi orang yang tidak akan pernah susah di dunia ini. Kita nggak akan menjadi orang yang susah. Jiwa ini tidak akan pernah merasa susah, walaupun banyak kesusahan yang kita hadapi, tapi nggak susah. Karena orang beriman pasti hidupnya akan mendapatkan banyak cobaan dan rintangan seperti apa yang telah kami sampaikan kemarin. Nggak mungkin hidup ini berlalu tanpa cobaan, nggak mungkin. Apalagi kalau kita ingin mengatakan kita sudah baik, ingin baik, apalagi orang yang terbaik saja banyak cobaannya seperti para nabi. Apalagi kita yang baru-baru ingin baik, pasti akan banyak cobaan juga untuk supaya menguji kita, mengokohkan keimanan kita, untuk kenaikan kelas iman kita. Itu semua adalah fungsi ujian. Maka saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
yang namanya ujian kita harus memberi jawaban. Seperti kita di sekolah dulu, ketika guru kita memberi soal-soal dan lembaran-lembaran ujian, pertanyaan, maka itu ada limit nggak kira-kira? Ujian itu ada limit nggak? Ada limit. Misalnya ditentukan oleh guru kita, ini ujian durasinya 1 jam. Selesai nggak selesai? Betul nggak? Kayak gitu kalau di ujian, waktu kita ujian, selesai nggak selesai, kita wajib mengumpulkan kertas jawaban. Ya ini. Maka bagi orang yang mampu memberi jawaban yang benar, yang tepat, dia terkadang belum pun selesai durasi, ataupun dia memang tetap harus mengembalikan kertas jawabannya di jam yang telah ditentukan, dia pasti dalam keadaan nyaman-nyaman saja. Namun bagi mereka yang tidak mampu memberi jawaban yang benar atau memberi jawaban salah, maka dia pasti tidak nyaman, gelisah terus, bahkan kepikiran sampai ke selesai, bahkan sudah selesai ujian pun, udah keluar dari ruangan ujian, kita masih kepikiran gitu, nggak tenang. Begitulah seterusnya sampai pembagian rapor. Kita udah menanti-nantikan bahwa rapor kita, ranking kita nggak bagus. Maka apa tugas kita kemudian? Fokus. Amanah kita sekarang adalah belajar kemarin, kemudian ini adalah ujian. Biar kita itu tahu apakah apa yang telah kita pelajari itu sudah betul-betul benar, sudah betul-betul paham atau tidak. Maka itulah fungsi ujian. Untuk kemudian kalau lulus naik kelas gitu. Kalau enggak ya dia akan berada di situ terus menerus. Saudaraku, makanya orang yang benar-benar menghadapi ujian, dia tidak fokus kepada yang lain. Dia fokus dengan ujian yang sedang dia hadapi. Dia fokus dengan pertanyaan-pertanyaan yang sedang diajukan kepadanya. Dia fokus dengan lembaran pertanyaan dan jawaban yang ada di depan dia. Tidak fokus dengan orang lain. Maka jangan sibuk dengan orang lain. Jangan sibuk dengan kertas jawaban orang lain. Dia punya ujian juga. Dia lagi diuji juga oleh Allah. Nggak usah kita sampai kita fokus ya mencari-cari ya kesalahan orang. Nggak perlu. Kita fokus aja dengan pertanyaan ini, fokus aja dengan jawaban yang akan kita berikan. Jangan sampai kita urus kertas jawaban orang lain. Nanti kita lalai, jadinya kita sendiri nggak bisa memberi jawaban yang benar dan waktunya habis. Karena ada limit. Jangan sibuk dengan orang. Sibuklah dengan diri sendiri. Karena gimana pun sama-sama nanti 1 jam kemudian kita akan lepas dari ruangan ini. Ada yang lepas dengan bahagia, ada yang melepaskan ruangan ujian tersebut dengan kegelisahan. Maka jaga amanah, saudaraku. Ini pertama. Nah, kemudian yang kedua adalah dari 4 perkara yang apabila kita miliki semasa di dunia, kita akan menjadi orang yang tidak akan pernah susah di dunia ini, yaitu jujur dalam ucapan. Jadi orang jujur tenang. Ya, orang dusta malah gelisah. Orang kalau udah suka bohong, mungkin orang dia bikin nyaman orang lain dengan kebohongannya, tapi dia sendiri pada dasarnya dengan kebohongan itu dia sendiri nggak tenang. Itu bahayanya bohong, efek dari kebohongan dan kedustaan. Dalam urusan apapun, usahakan jujur. Ya, katakan benar walaupun itu pahit. Jujur dalam ucapan. Ya, ini. Maka hati-hati dengan kebohongan. Kami sempat sampaikan bahwa sekali kita berbohong, maka 1000 kebenaran akan didustakan. Padahal gara-gara satu kebohongan, begitu banyak, ribuan dari kejujuran kita, ribuan dari kebenaran kita, tapi diragukan oleh orang. Gara-gara pernah berbohong. Itu efek sekali berbohong. Bagaimana 2 kali, bagaimana 3 kali, bagaimana 4 kali, bagaimana seterusnya. Hidupnya penuh dengan kebohongan. Ya ini, sampai mati dengan kebohongan. Saudaraku, maka orang jujur insya Allah aman. Orang jujur insya Allah dia akan merasa tidak akan pernah susah jiwanya. Namun orang bohong, dia susah aja bawaannya. Ya, coba kita lihat. Mungkin bisa kita rasakan, kita pernah berbohong mungkin. Coba, apa efek dari kebohongan dari jiwa kita, kepada jiwa kita? Gelisah, nggak tenang. Maka saudaraku, kalau sudah jujur dalam ucapan, benar apa kata Rasulullah bahwa kita memang tidak akan pernah merasa susah di dunia ini. Dan yang ketiga adalah akhlak yang baik. Jadi orang kalau sudah memiliki kepribadian yang baik, akhlakul karimah, maka kita insya Allah juga akan merasa aman, nggak susah. Orang suka kita, orang pada sayang kita, orang pada senang kita. Kenapa? Akhlak yang kita miliki.
kita sendiri nggak susah, orang pun nggak susah gara-gara kita, nggak bikin susah orang. Itu orang akhlak yang bagus. Tapi kalau akhlak nggak bagus, kita sendiri memang risih sebenarnya, nggak nyaman, dan orang lebih nggak nyaman dengan keburukan akhlak kita. Yang ada kesusahan aja. Maka saudaraku, wajar sangat, benar apa kata Rasulullah ketika beliau mengatakan bahwa di antara 4 ya yang membuat kita tidak akan pernah susah di dunia ini kalau kita miliki akhlak yang baik. Setelah tadi apa? Menjaga amanah. Yang kedua, jujur dalam ucapan. Dan yang ketiga, akhlak yang baik. Dan yang keempat, menjaga makanan. Kata Rasulullah apa? Menjaga makanan. Kenapa menjaga makanan itu? Apa yang kita jaga? Kita rawat-rawat, kita tutup gitu. Dijaga gitu maksudnya. Jangan dimakan orang. Bukan seperti itu dengan dimakan kucing. Bukan juga seperti itu. Dijaga di sini apa? Menjaga makanan kita dari beberapa hal. Pertama, sumbernya. Kita peroleh dengan cara yang halal atau yang haram. Jaga. Oke, insya Allah kita nggak akan susah kemudian kalau kita selalu konsentrasi mencari yang halal. Insya Allah tenang, walaupun sedikit orang yang mencari yang halal, walaupun dapat sedikit, selalu tenang jiwanya. Namun untuk apa banyak? Dari sumber yang haram, pasti membawa kepada kegelisahan, ketidaktenangan, dunia akhirat, saudaraku. Maka ini jabarannya luas ketika Rasul mengatakan menjaga makanan. Dari sumber apa? Sumber yang bagaimana? Kemudian apa? Jenis yang kita konsumsi. Halal atau haram? Tadi sumber caranya. Cara kita perolehnya. Kemudian jenis makanan yang kita konsumsi. Apakah dari sesuatu yang haram atau yang halal? Kemudian apalagi? Thayyibahnya juga kemudian. Baik enggak dikonsumsi. Untuk apa ini? Insya Allah semua itu akan berefek kepada kesehatan jasmani dan rohani. Orang yang menjaga makanan, dia selalu menjaga makanan dengan makanan yang bagus, yang halal, yang thayyibah. Insya Allah orang seperti ini akan selalu sehat jasmaninya dan rohaninya sekalipun. Orang yang mengkonsumsi yang halal, jiwanya sehat. Dia tidak pemarah. Dia nggak suka berbohong tadi. Karena orang-orang suka bohong mungkin dia darahnya, jiwanya sudah banyak makan haram. Suka nipu orang. Malas ibadah, ya tidak mampu menjaga amanah, akhlaknya buruk, ucapannya nggak benar, itu mungkin efek dari makanan yang dikonsumsi adalah makanan yang haram. Pengaruh nggak kepada jiwa? Sangat pengaruh kepada jiwa makanan yang haram. Apalagi kepada fisik. Makanan-makanan yang tidak sehat, makanan-makanan yang haram itu pengaruh kepada fisik. Kita nggak kuat. Apa efeknya? Kita tidak bisa menjaga amanah Allah itu dengan beribadah dengan baik dan benar. Kalau kita tidak menjaga makanan, sakit-sakitan bawaannya, kan gitu, berefek nggak? Sangat berefek. Maka ketika Nabi mengatakan menjaga makanan juga salah satu yang akan kemudian membuat kita tidak akan pernah merasa susah dengan dunia ini. Namun sebaliknya, kalau hidup ini tanpa menjaga makanan, susah nggak? Kesusahan sendiri. Jadi yang bikin susah dia sendiri. Kenapa nggak jaga makan tadi? Maka saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, benar apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Kalau kita lihat dengan apa yang kita rasakan hari ini, ya tidak meleset apa yang disampaikan Nabi bahwa 4 perkara yang harus ada pada dirimu, kata Nabi, yang mana apabila 4 perkara ini kita miliki, maka kita tidak akan pernah susah dengan dunia ini. Ya, hidup ini tidak akan pernah membuat kesusahan. Kami ulangi, yang pertama adalah menjaga amanah, yang kedua jujur dalam ucapan, yang ketiga akhlakul karimah, akhlak yang baik, dan yang keempat adalah menjaga makanan. Mudah-mudahan ada manfaat dan semoga Allah memudahkan kita untuk memiliki 4 hal ini, dan semoga hidup kita selalu aman dan nyaman, selalu dalam kebahagiaan, baik kebahagiaan di dunia dan akan berhubungan juga nanti bahagia ini mudah-mudahan efeknya sampai ke akhirat, ke dalam surganya insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'ana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.